Chia Tai Hiap silakan duduk. Ciu Hai Sun juga menyambung, biarpun dengan hati enggan. Akhirnya Sin Leong duduk pula. Aku telah mencari kalian ke suku, dan bertemu dengan Beng Sin. Dia berkata, suaranya dingin. Hai Sun dan dua orang istrinya saling bertukar pandang. Kemudian Kuilin berkata, Leong Koko, engkau mendengar dari Sin Ko tentang diriku, bukan? Apa yang kau dengar darinya? Sin Leong kini memandang kepada adiknya ini dengan sinar mata bengis, dan penuh teguran, kemudian berkata, aku hanya mendengar tentang seorang istri yang suaminya mati terbunuh orang. Kemudian si istri itu tidak mencari pembunuh suaminya melainkan menikah lagi dengan suami encinya. Benarkah ini? Melihat sikap yang bengis itu, Kuilin menutupi mukanya dan terisak. Hal ini membuat Sin Leong menjadi semakin penasaran, dan dia menggebrak meja. Brak, Lin Moi, benarkah ini? Ciu Hai Sun dan Lan Moi. Apa artinya semua ini? Pendekar itu bangkit berdiri, mukanya merah, dan sepasang matanya mencorong menakutkan. Kuilan menjadi ketakutan, dan dia pun menangis, sambil merangkul adiknya. Dua orang wanita kembar itu, yang maklum akan kemarahan kakak mereka, menangis dan seperti hendak saling melindungi. Ciu Hai Sun, apa artinya ini? Engkau, yang memiliki kepandaian tinggi, melihat suami adik iparmu dibunuh orang, mengapa tidak mencari pembunuh itu sampai dapat, melainkan mengambil adik ipar itu menjadi istrimu? Apakah perbuatan macam itu patut dilakukan oleh seorang pendekar? Pertanyaan ini penuh teguran dan penyesalan, dan kini pandang mata pendekar itu diarahkan kepada Ciu Hai Sun penuh kemarahan. Akan tetapi tokoh muda Xiao Lim Pai itu tetap tenang saja. Dia pun bangkit berdiri, dan tubuhnya yang tinggi tegap itu berdiri tegak. Sepasang matanya menentang pandang mata Sin Leong dengan tabah, lalu dia menjura dan berkata, Chia Tai Hiap, biar akan kau bunuh sekalipun diriku ini, aku tidak akan mau bicara tentang hal ini. Silakan Tai Hiap bertanya kepada mereka sendiri. Melihat sikap ini, diam-diam Sin Leong terkejut dan heran. Jelaslah bahwa dari sikapnya, murid Xiao Lim Pai ini tidak mempunyai simpanan perasaan bersalah sama sekali. Dia tahu betapa Ciu Hai Sun amat kagum dan menghormatnya. Maka kalau murid Xiao Lim Pai itu menyimpan perasaan bersalah, tentu tidak seperti itu sikapnya. Leong Ko, jangan kau salahkan suami kami. Dia sama sekali tidak bersalah dalam hal ini, kata Kuilan. Akulah yang bersalah. Leong Ko, kata Kuilin, tidak, sama sekali tidak. Lin Moi juga sama sekali tidak bersalah. Satu-satunya orang yang bersalah dalam urusan ini adalah Na Tiong Pek. Mendengar kata-kata Kuilan itu, Sin Leong menjadi semakin kaget dan heran. Dia mengerutkan alisnya dan menatap wajah Kuilan dengan tajam, kemudian menoleh kepada Kuilin. Dua orang wanita itu kini tidak menangis lagi, melainkan membalas pandangannya dengan tabah pandang mata orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Apa pula ini? Na Tiong Pek dibunuh orang. Kalian malah hendak menyalahkan dia yang sudah mati, bukannya mencari siapa pembunuhnya. Malah, tidak perlu lagi dicari pembunuhnya, karena kami berdualah pembunuhnya. Tiba-tiba Kuilin menjawab, dan jawaban ini membuat Sin Leong terbelalak, dan dia memandang wajah dua orang adiknya itu dengan muka berubah agak pucat, kemudian menjadi merah sekali. Kalian sudah gila? Tanyanya gagap. Tidak, Leong Ko, bukan kami yang gila melainkan Na Tiong Pek. Pada suatu malam dia membius Encilan dengan asap bius. Kemudian dia menodai Encilan. Nah, kami berdua mengeroyoknya dan membunuhnya. Oh, Sin Leong merasa lemas saking kagetnya mendengar ini, dan dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Terbayang olehnya ketika masih remaja, Na Tiong Pek pernah mengganggu Bicu, dan hendak memaksa Bicu untuk dicium sehingga pernah dia turun tangan dan menghajar Na Tiong Pek. Sejak remaja pria itu memang berwatak mata keranjang, dan kiranya watak itu masih terus berkembang, sehingga dia tidak segan-segan untuk memperkosa kakak iparnya sendiri. Mengertikah engkau sekarang, Leong Ko? Kuilan kini melanjutkan keterangan adiknya. Aku telah ternoda, walaupun itu terjadi di luar kesadaranku, namun hampir saja aku membunuh diri kalau suamiku tidak begitu bijaksana untuk memaafkan dan melupakan semua itu. Tentu saja kepada orang lain kami tidak mau menceritakan aib itu, dan kami mengatakan saja bahwa Tiong Pek tewas oleh penjahat yang tidak dikenal. Kemudian, akulah yang membujuk-bujuk Lin Moi untuk menjadi istri suamiku, agar kami bertiga tidak berpisah lagi, dan kami bertiga hidup rukun dan bahagia. Salahkan itu, Leong Ko. Apakah engkau lebih suka melihat Lin Moi menjadi janda kembang, digoda dan dihina oleh setiap orang pria mata keranjang,
adakah yang lebih tepat daripada suamiku untuk menjadi suaminya seperti sekarang ini? Sin Leong tidak mampu menjawab dan pada saat itu masuklah dua orang anak berlari-lari dari belakang, diikuti oleh dua orang pengasuh wanita tua. Dua orang itu berusia kurang lebih 5-6 tahun, yang laki-laki berusia 6 tahun dan yang perempuan 5 tahun. Wajah mereka begitu serupa seperti dua anak kembar saja dan mirip dengan Kui Lan dan Kui Lin. Anak laki-laki itu sudah lagi menghampiri Kui Lan dan merangkul pangkuan wanita ini sedangkan anak perempuan itu lari merangkul Kui Lin. Mereka tertawa-tawa dan agaknya mereka memang berlomba lari untuk menghampiri ibu mereka. Melihat ini, Sin Leong mengerti bahwa tentu anak laki-laki itu putra Kui Lan dan anak perempuan itu putri Kui Lin. Mereka anak-anak kalian. Akhirnya dia dapat bertanya dan semua kekakuan, semua kemarahan lenyap sudah dari suaranya. Melihat sikap Sin Leong yang sudah tidak marah lagi, Haisun menjawab sambil tersenyum, yang tua melahirkan yang muda melahirkan yang tua. Tentu saja jawaban ini sengaja diucapkan seperti itu agar tidak diketahui oleh dua orang anak itu. Akan tetapi Sin Leong mengerti maksudnya, kiranya tadi dia salah sangka. Anak laki-laki yang merangkul Kui Lan itu adalah putra Kui Lin. Sedangkan anak perempuan yang lebih muda dan merangkul Kui Lin itu justru putri Kui Lan. Hayo kalian memberi hormat kepada pamanmu. Ini adalah paman Chia Sin Leong, kata dua orang wanita kembar itu kepada anak-anak mereka dan kini wajah mereka berseri gembira sungguh pun masih ada bekas air mata pada pipi mereka. Paman, saya Chiu Bun Hong memberi hormat, kata anak laki-laki itu dengan sikap gagah. Paman, saya Chiu Lian Hong memberi hormat, sambung anak perempuan itu dengan gaya lucu dan manja. Sin Leong meraih keduanya dan merangkul mereka. Anak-anak yang baik, katanya terharu. Baru dia sadar bahwa kemarahannya tadi sebetulnya tiada gunanya sama sekali. Bukan hanya bahwa kenyataannya dua orang adiknya itu sama sekali tidak dapat disalahkan. Demikian pula Chiu Haisun tak dapat dipersalahkan. Juga apa gunanya ribut-ribut, mereka berdua telah hidup dengan rukun dan sejahtera di samping toko Xiao Lim Pai itu, dan masing-masing telah mempunyai seorang anak. Karena mereka masih akan bicara tentang banyak hal, maka Kui Lan dan Kui Lin lalu menyuruh dua orang anak itu bermain-main di luar. Mereka menjura dan keluar, dan masih terdengar oleh Sin Leong suara mereka. Aku yang lebih dulu menyentuh Ibu Lan, kata anak laki-laki itu. Tidak, aku yang lebih dulu merangkul Ibu Lin, bantah adiknya. Sin Leong tersenyum kagum. Agaknya bagi kedua orang anak itu, mereka masing-masing mempunyai dua orang ibu yang sama-sama mereka sayang. Betapa bahagianya mempunyai dua orang ibu seperti Kui Lan dan Kui Lin ini agaknya sedikit pun tidak mempunyai rasa cemburu atau iri. Dan seakan-akan mereka itu bersatu hati membagi kebahagiaan berdua. Leongko, kenapa engkau pergi tidak bersama istrimu? Kui Lin bertanya. Mereka, istri dan anakku, datang bersamaku dan menanti di losmen. Kenapa? Kenapa di losmen? Kenapa tidak diajak ke sini? Kui Lin menegur. Wajah Sin Leong menjadi merah. Karena tadinya, kupikir, tidak enaklah dengan adanya urusan. Tapi sekarang tentu saja mereka akan kuajak ke sini. Biar kuambil mereka. Keluarga Chiu merasa girang sekali mendengar bahwa Sin Leong datang bersama bicu dan seorang putra mereka. Maka ketika Sin Leong meninggalkan rumah itu untuk menjemput anak istrinya, Kui Lan dan Kui Lin sibuk mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut tamu-tamu itu. Dengan hati lapang melihat keadaan adik-adiknya itu, Sin Leong bergegas menuju ke losmen di mana anak istrinya menunggu. Dia ingin cepat-cepat menceritakan berita baik tentang adik-adiknya itu kepada bicu. Akan tetapi apa yang dihadapinya ketika dia tiba di losmen, anak istrinya sudah tidak ada di situ. Dan sebagai gantinya, pengurus losmen menemuinya dengan wajah pucat, dan membayangkan kekhawatiran hebat. Pengurus losmen itu menyerahkan sebuah sampul surat kepadanya, sampul panjang yang ditulis dengan huruf-huruf merah, Pak Sao Kui, mengundang pendekar lembah naga, untuk datang berkunjung. Sin Leong terbelalak memandang sampul itu, dan teringatlah dia akan percakapannya dengan ayah kandungnya yang menceritakan tentang munculnya datuk-datuk kaum sesat. Di antaranya adalah yang berjuluk Pak San Kui, setan pegunungan utara, yang kabarnya merupakan datuk kaum sesat di daerah utara itu, dan kini datuk itu mengundangnya untuk berkunjung. Akan tetapi apa yang terjadi dengan anak istrinya? Dengan sikap tetap tenang dia memandang kepada pengurus losmen itu, dan suaranya berwibawa ketika dia bertanya, "Kemana perginya istri dan puteraku? Apa yang terjadi dengan mereka? Hayo ceritakan yang sebenarnya."
Pengurus losmen itu nampak ketakutan. Dia berkali-kali menjura dengan hormat, "Maafkan kami semua, Sicu." Kemudian dengan suara terputus-putus pengurus losmen itu menceritakan apa yang telah terjadi. Selagi Sin Liong tidak berada di situ, Bicu dan puteranya, Han Tiong, yang ditinggal di losmen oleh Sin Liong sedang duduk diseram di depan losmen itu, melihat-lihat ke arah jalan raya yang cukup sibuk itu. Kemudian datang serombongan orang laki-laki yang kelihatan kasar, dan melihat sinar mata mereka yang kurang ajar, Bicu lalu mengajak puteranya untuk masuk ke dalam kamar mereka. Tak lama kemudian mereka mendengar suara ribut-ribut dan karena hatinya tertarik, Bicu lalu mendengarkan dari celah-celah daun pintu yang dibukanya sedikit, suara keras membentak-bentak pengurus losmen, "Hayo cepat periksa dalam buku tamu. Apakah ada tamu yang bernama Chia Sin Liong?" Tentu saja mendengar ini Bicu terkejut dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dia mendengar suara pengurus losmen itu tergagap-gagap, ada, tapi dia sedang keluar. Kemana? Hayo katakan kemana?" Tidak tahu." Plak, plak, terdengar 2 kali suara tamparan yang disusul mengaduhnya pengurus losmen itu. Sungguh mati, dia keluar tanpa memberitahu kemana. Ampunkan saya. Kalau tidak berterus terang, mana bisa ada ampun?" bentak suara kasar tadi. Mendengar ini, Bicu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dibukanya daun pintu, dan dia pun melangkah lebar menuju ke ruangan depan di mana terjadinya keributan itu. Dia melihat seorang laki-laki tinggi besar mencengkeram punggung baju pengurus losmen dengan sikap mengancam, sedangkan para pelayan dan tamu di situ bahkan menjauhkan diri dengan sikap ketakutan. Beberapa orang lain yang agaknya menjadi teman-teman si tinggi besar itu memandang dengan mulut menyeringai seolah-olah menghadapi tontonan yang menyenangkan. "Aku adalah istri Chia Sin Liong. Siapa mencari suamiku?" bentak Bicu sambil melangkah maju. Saking marahnya, nyonya ini tidak tahu bahwa puteranya juga berada di belakangnya. Karena tadi Han Tiong mengikuti ibunya, orang tinggi besar itu cepat memutar tubuhnya sambil melempar tubuh pengurus losmen itu ke sudut. Orang tinggi besar itu memiliki wajah yang menyeramkan, wajah orang kasar dengan kumis tebal melintang dan muka penuh brewok sehingga yang nampak hanyalah sepasang mata bulat besar menonjol keluar, hidung pesek dan gigi besar-besar nampak ketika dia menyeringai. "Bagus, kebetulan sekali, jadi engkau adalah istrinya. Engkau orang kasar mengapa mencari suamiku?" bentak Bicu yang sudah marah sekali melihat orang ini bersikap kasar terhadap pengurus losmen, bahkan telah menamparkan sampai muka orang itu matang biru. Suamimu yang berjuluk pendekar lembah naga?" tanya orang kasar itu dengan sikap yang amat memanaskan hati Bicu. Sementara itu sedikitnya 8 orang teman si kasar itu telah mengurungnya, dan baru dia melihat bahwa Han Tiong juga berada di situ. "Han Tiong, mundurlah," Bicu berkata kepada puteranya. Akan tetapi sudah tidak ada jalan keluar lagi karena tempat itu telah terkurung. "Suamiku benar adalah pendekar lembah naga. Kalian mau apa?" Bicu membentak. "Hahaha tuan besar, kami mengundang pendekar lembah naga. Akan tetapi sang pendekar tidak ada. Yang ada hanya istrinya yang cantik dan anaknya. Maka biarlah kami mengundang istrinya dan anaknya, agar sang pendekar dapat menyusulnya. Marilah, nyonya manis, engkau ikut bersamaku menghadap tuan besar." Setelah berkata demikian, tiba-tiba si tinggi besar itu mengulur tangan hendak mencengkeram, akan tetapi sengaja dia mencengkeram ke arah dada Bicu. Disambut suara tertawa, hahaha oleh para temannya. "Keparat jahanam kau!" Bicu mengelak dan dari samping tangannya menamparkan ke arah muka yang menyeringai lebar itu. Mungkin karena tamparan Bicu terlalu cepat, atau memang laki-laki itu memandang rendah. Akan tetapi tahu-tahu telapak tangan Bicu sudah tepat mengenai pipi orang itu. Plak, orang itu terkejut, terhuyung dan mengusap pipinya yang seketika menjadi bengkak, matanya melotot dan dia ludah bercampur darah, karena bibirnya pecah. "Serbu, tangkap!" bentaknya marah, dan kini dia sungguh-sungguh menyerang dengan pukulan yang keras ke arah Bicu. Namun nyonya ini dengan mudah saja mengelak dan kakinya menyambar. Untung si kasar masih cepat meloncat ke belakang sehingga tendangan itu luput. Kalau mengenai pusarnya tentu dia tidak akan mampu bangun kembali, dan mengamuklah Bicu, dikeroyok oleh 9 orang-orang kasar. Akan tetapi tiba-tiba Han Tiong berteriak, "Lepaskan aku!" Bicu terkejut dan menengok, kiranya Han Tiong telah disergap dari belakang, dan ditangkap orang, dan kini sebatang golok ditempelkan di leher anak itu. Wajah Bicu menjadi pucat dan dia menyerbu ke arah puteranya. "Mundur kalau engkau melawan terus!"
Anak ini akan kami sembelih lebih dulu, bentak orang yang menangkap Han Tiong. Apa maksud kalian? Bentak Bicu, sedikit pun tidak takut, sungguh pun diam-diam dia mengkhawatirkan putranya. Sedikit saja kau ganggu dia, kalian akan menyesal dilahirkan di dunia. Akan ku keluarkan semua isi perut kalian, ku hancurkan kepala kalian sampai lumat. Si tinggi besar dan teman-temannya merasa jerih juga menghadapi ancaman wanita yang perkasa itu, yang suaranya terdengar nyaring penuh dengan kesungguhan. Mereka percaya bahwa wanita seperti itu, dengan sinar mata seperti itu, tentu akan sungguh-sungguh berusaha memenuhi ancamannya kalau mereka sampai berani mengganggu putranya. Toan Nio, kami adalah utusan Tuan Besar kami untuk mengundang pendekar Lembah Naga. Untuk memastikan bahwa dia akan datang berkunjung, maka kami mengundang Toan Nio dan Kongcu ini untuk ikut bersama dengan kami, baik secara halus maupun kasar. Boleh Toan Nio pilih. Kalau Toan Nio berdua mau ikut dengan baik-baik, kami pun tidak berani bersikap kasar. Bicu berpikir sebentar, dia tidak takut menghadapi mereka. Akan tetapi karena di situ ada Han Tiong, tentu saja dia tidak boleh bertindak sembrono. Kalau sampai terjadi kekerasan, bukan tak boleh jadi kalau puteranya akan celaka. Padahal, suaminya sedang tidak berada di situ dan hanya mengandalkan kepandaiannya sendiri saja amat berbahayalah bagi puteranya. Sebaliknya, kalau dia menurut dan membiarkan dia dan puteranya dibawa, tentu nanti Sin Liong akan dapat membebaskan mereka. Baik, kami ikut asal tidak dilakukan kekerasan, katanya dengan tegas, dan dia pun lalu menghampiri puteranya. Sambil menggandeng tangan Han Tiong, dia lalu keluar diiringkan oleh 9 orang laki-laki itu. Dan ternyata di luar telah menanti sebuah kereta. Bicu dan puteranya dipersilakan naik kereta yang lalu dibalapkan, diikuti oleh mereka yang menunggang kuda, keluar dari pekarangan losmen, ke jalan raya. Demikianlah keterangan yang diperoleh Sin Liong dari pengurus losmen yang masih biru-biru mukanya. Mendengar penuturan ini, Sin Liong mengerutkan alisnya dan memandang kepada tulisan di atas sampul. Tidak terdapat surat di dalam sampulnya. Hanya tulisan tinta merah yang merupakan undangan menyolok dari penulis surat yang menamakan dirinya Pak San Kui, Setan Gunung Utara. Itu, di manakah rumah Pak San Kui ini? Tanyanya kepada pengurus losmen. Pengurus losmen itu menggeleng kepala. Saya tidak tahu, Sicu. Bahkan semua orang di sini yang kutanya tidak ada yang tahu. Sepanjang pengetahuan kami, di kota ini tidak ada jagoan yang berjuluk Pak San Kui itu, dan orang-orang tadi pun agaknya orang-orang dari luar kota. Suara mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari utara. Hati Sin Liong mulai merasa heran dan bercampur gelisah. Menurut penuturan ayahnya, Pak San Kui adalah seorang datuk besar di daerah utara dan bertempat tinggal di kota Taigoan, di provinsi Shanxi. Kenapa kini anak buahnya berada di Lokyang dan bagaimana pula mengenal dia, dan tahu bahwa dia berada di situ, dan mengirim undangan dengan cara yang kasar seperti itu? Dia teringat kepada Ciu Haisun. Tentu suami Kuilan dan Kuilin itu akan dapat memecahkan teka-teki ini, dan memberitahu kemana dia akan dapat mencari dan menemukan istri dan putranya. Dia tahu bahwa Bicu tentu terpaksa menyerah demi keselamatan Han Tiong, dan juga karena istrinya yakin bahwa dia tentu akan menyusul dan menyelamatkan mereka. Dan dia pasti akan dapat membuktikan kebenaran keyakinan hati istrinya. Setelah memasuki kamar dan mengambil buntalan pakaian mereka, dengan cepat Sin Liong lalu meninggalkan losmen dan kembali ke rumah Ciu Haisun. Haisun dan 2 orang istrinya menyambut dengan gembira. Akan tetapi mereka memandang heran dan kecewa ketika melihat betapa Sin Liong datang sendirian saja tanpa istri dan puteranya. Akan tetapi timbul kekhawatiran dalam hati mereka ketika melihat wajah Sin Liong yang nampak muram. Liong Koko, mana dia? Mana istrimu dan puteramu? Tanya Kuilin. Mari kita bicara di dalam, kata Sin Liong yang masih bersikap tenang, namun pada wajahnya jelas membayangkan kegelisahan. Dengan hati penuh kekhawatiran dan ketegangan, Ciu Haisun dan 2 orang istrinya bersama Sin Liong masuk ke dalam rumah, dan di ruangan dalam, Sin Liong menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi menimpa istri dan putranya di losmen itu. Inilah sampul undangan itu, katanya sebagai penutup dan memperlihatkan sampul dengan tulisan merah itu kepada mereka. Sungguh kurang ajar, seru Kuilan, mengundang dengan cara demikian. Orang macam apa dia itu? Seru Kuilin. Kedua orang nyonya ini tentu saja merasa marah sekali. Akan tetapi, seperti juga sikap Sin Liong, Ciu Haisun menghadapi persoalan ini dengan tenang. Dia mengamati sampul itu dan alisnya berkerut. Pak San Kui, engkau mengenalnya? Moihu,
adik ipar? Tanya Sin Liong sambil menatap wajah adik ipar yang lebih tua 4-5 tahun darinya itu. Ciu Haisun menggeleng kepala. Aku tidak pernah bertemu dengan dia akan tetapi namanya amat terkenal di dunia Kang Ou, terutama di daerah utara. Dia tidak pernah mencampuri urusan Kang Ou, dan tidak pernah mengganggu pekerjaanku, dan dia terkenal angkuh. Merasa bahwa dia memiliki tingkat yang tinggi sekali, pengaruhnya amat besar, kekayaannya juga besar sekali. Dia bergerak di kalangan atas, di antara pembesar-pembesar tinggi, bahkan pengaruhnya terasa sampai di kota raja. Akan tetapi kabarnya dia lihai bukan main dan terkenal sebagai datuk daerah utara. Sungguh mengherankan sekali, dia tinggal di kota Taigoan di provinsi Shanxi. Bagaimana kini dia dapat bergerak sampai ke sini? Dan bagaimana dia tahu pula bahwa engkau berada di sini? Taigoan tidak dekat dari sini. Agaknya tidak mungkin kalau dia mengirim orang-orang itu dari sana. Dia sudah pasti berada di dekat kota ini atau bahkan mungkin di dalam kota, kata Sin Liong. Ah, benar, aku ingat sekarang, di kota ini terdapat seorang pembesar kejaksaan yang baru saja datang, pindahan dari Taigoan, mengingat bahwa Pak San Kui itu terkenal mempunyai hubungan baik dengan para pembesar. Sangat boleh jadi sekali kalau dia datang berkunjung kepada Ciong Taijin itu dan kini berada di kota ini. Akan tetapi entah bagaimana dia dapat tahu bahwa engkau berada di kota ini. Chia Tai Hiap, hal itu dapat kuselidiki. Sekarang tolong katakan di mana adanya gedung Ciong Taijin itu. Aku akan menyelidiki ke sana. Mari kuantar. Tai Hiap, aku akan membantumu. Jangan, Moi Hu, engkau adalah orang yang tinggal di kota ini. Amat tidak baik kalau sampai engkau tersangkut. Apalagi menentang seorang pembesar kota. Kau tunggu saja di sini. Aku pasti akan dapat membebaskan anak istriku. Karena alasan ini memang tepat, Haisun tidak berani memaksa, dan dia lalu memberitahu di mana letak rumah tempat tinggal pembesar itu. Setelah menerima penjelasan, Sin Liong lalu berangkat untuk menyelidiki. Diantarkan oleh pandangan mata penuh kekhawatiran dan pesanan agar berhati-hati dari Kuilan dan Kuilin, Sin Liong memasuki pintu gerbang depan gedung besar itu dengan hati tabah. Dia tahu bahwa dia memasuki pekarangan seorang pembesar yang berkuasa, akan tetapi karena hal ini menyangkut keselamatan anak istrinya, jangankan hanya gedung pembesar kejaksaan, biarpun istana kaisar sekalipun akan dimasuki kalau perlu. Beberapa orang prajurit penjaga segera maju menghadangnya dan seorang di antara mereka menegurnya. Hai, siapa engkau berani memasuki pekarangan ini tanpa izin? Dengan sikap gagah Sin Liong berkata, aku datang untuk bertemu dengan Pak San Kui. Katakanlah kepada Pak San Kui bahwa pendekar lembah naga sudah datang memenuhi undangannya. 6 orang prajurit itu terkejut dan saling pandang. Mereka adalah pengawal-pengawal dari Ciong Taijin, maka karena mereka pun datang dari Taigoan, tentu saja mereka mengenal siapa adanya Pak San Kui. Dan mereka pun tahu bahwa datuk itu kini menjadi tamu majikan mereka, biarpun hanya kabar angin dan tidak secara langsung. Mereka mendengar pula bahwa Pak San Kui mengundang seorang pendekar yang disebut pendekar lembah naga. Maka mendengar pengakuan Sin Liong mereka menjadi terkejut. Tunggulah kami melapor, kata mereka dan seorang di antara mereka segera lari masuk ke dalam. Sin Liong menanti dengan tenang, berdiri tegak seperti patung memandang ke arah pintu rumah gedung itu. Apakah anak istrinya berada di dalam gedung itu? Masih dalam keadaan selamat. Tiba-tiba muncul serombongan orang yang berpakaian biasa. Orang-orang yang bertubuh tinggi besar dan bersikap angkuh. Mereka keluar dari dalam pintu dan menghampirinya dengan lagak memandang rendah dan tertawa-tawa. Seorang di antara mereka, yang bercambang bauk, segera menghadapinya dan memandang dari atas sampai ke bawah. Seolah-olah tidak percaya bahwa yang disebut pendekar lembah naga itu hanya seorang pria biasa saja, dengan pakaian sederhana dan tubuhnya yang sedang. Engkaukah yang bernama Chia Sin Liong? Tanyanya. Nada suaranya seperti kebiasaan seorang pembesar tinggi bertanya kepada seorang rakyat kecil, seperti orang yang duduk di tempat tinggi bertanya kepada orang yang berjongkok jauh di bawahnya. Sin Liong adalah seorang pendekar sakti yang sudah penuh gemblengan hidup, maka dia hanya tersenyum saja melihat tingkah ini. Seperti seorang dewasa melihat tingkah seorang bocah nakal. Dia sendiri pernah tinggal di istana, pernah menjadi adik angkat seorang pangeran, maka dia banyak mengenal watak pembesar seperti ini. Akan tetapi dia pun dapat menyangka bahwa orang ini hanyalah kaki tangan pembesar, semacam pengawal atau tukang pukul, dan biasanya memang para tukang pukul atau pembantu yang kasar-kasar ini jauh lebih congkak daripada si pembesar itu sendiri.
Sin Leong tidak merasa heran melihat lagak dan tingkah orang tinggi besar bercambang bauk itu. Dia mengangguk dan berkata, "Benar, aku bernama Chia Sin Leong." Kumis tebal itu mengurut-urut kumisnya. "Jadi engkau inikah orangnya yang berjuluk Pendekar Lembah Naga?" Sin Leong tersenyum pahit, akan tetapi dia mengangguk sebagai jawaban. "Bagus, Tuan Besar kami memanggilmu. Mari kau ikuti kami untuk menghadap beliau." Setelah berkata demikian, si cambang bauk itu dengan 4 orang temannya, lalu melangkah lebar keluar dan mereka lalu meloncat ke atas punggung kuda mereka yang sudah tersedia di situ, dan melarikan kuda mereka keluar. "Pendekar Lembah Naga, mari kau ikuti kami." Hahaha, si cambang bauk tertawa bergelak. Sin Leong maklum bahwa mereka itu sengaja hendak menghinanya, dan mungkin juga mencobanya, dan tentu semua itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan mereka. Maka dia pun tidak banyak cerewet, lalu melangkah keluar membayangi 5 orang yang menunggang kuda itu, dan mereka itu menuju ke barat, ke tepi kota di mana terdapat sebuah jembatan yang menyeberangi sebuah sungai yang cukup lebar. Mereka sengaja membalapkan kuda dan beberapa kali mereka menengok ke belakang, tertawa bergelak karena tidak lagi melihat bayangan Sin Leong. Mereka menyeberang jembatan lalu membelok ke kiri di mana terdapat sebuah taman bunga yang sunyi, dan menghentikan kuda mereka di depan pintu gerbang taman, lalu menuntun kuda mereka memasuki taman menuju ke sebuah pondok di tengah taman itu. Mereka menengok ke belakang dan tidak melihat Sin Leong, maka mereka tertawa makin keras. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka itu berhenti di tengah-tengah, ketika mereka melihat seorang laki-laki berada di depan mereka, di depan pondok itu, dan mereka mengenal pria itu bukan lain adalah Chia Sin Leong yang tadi mereka tinggalkan. Wajah mereka menjadi pucat, mata mereka terbelalak dan bahkan 2 di antara mereka menggosok-gogok mata mereka karena tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Pria itu tadi mereka tinggalkan dan mereka membalapkan kuda. Tidak nampak pria itu menyusul atau melanggar mereka. Bagaimana tahu-tahu pria itu telah mendahului mereka dan berada di tempat itu? Apakah dia seperti siluman yang pandai menghilang? Tentu saja tidak. Mereka tidak tahu betapa Sin Leong mempergunakan Jin Kang, berlari cepat seperti terbang, lalu berloncatan ke atas genteng rumah-rumah penduduk mendahului mereka jauh sebelum mereka tiba di jembatan itu. "Nah, di mana adanya Pak San Kui?" tanya Sin Leong ketika mereka tiba di depannya. Ada. Mari silakan masuk," kata si cambang bauk. Kini sikapnya agak berbeda, dan agak merendah karena dia kini mulai mengerti bahwa orang yang berjuluk Pendekar Lembah Naga ini ternyata bukan hanya bernama kosong belaka. Dengan diantar oleh 5 orang itu, mereka memasuki serambi depan, kemudian hanya si cambang bauk saja yang mengantarnya masuk ke dalam pondok. Dari luar saja sudah terdengar suara orang-orang bercakap-cakap dan tertawa-tawa di dalam pondok itu. Begitu mereka berdua tiba di pintu yang menembus ke ruangan dalam, si cambang bauk berkata dengan nada suara penuh hormat, "Loh iya, Pendekar Lembah Naga sudah datang menghadap." Sin Leong yang sudah tiba di pintu itu memandang dengan penuh perhatian. Hatinya lega bukan main ketika dia melihat istrinya dan puteranya berada di antara beberapa orang yang duduk mengelilingi sebuah meja panjang bundar yang berada di tengah ruangan itu. Meja yang penuh dengan hidangan yang masih mengepul panas. Istrinya duduk dengan tenang dan wajahnya berseri ketika melihat dia, dan puteranya juga duduk dengan anteng. Akan tetapi Han Tiong segera berkata ketika melihat dia, "Ayah, aku tahu ayah pasti datang menyusul kami." Sin Long melihat seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun, berwajah tampan, dan bertubuh jangkung, pakaiannya seperti seorang hartawan, memegang sebatang hungwe yang tidak mengepulkan asap, sikapnya ramah, kuncirnya tebal dan panjang, kepalanya memakai topi terhias sulaman bunga emas, memandang kepadanya sambil tersenyum lebar. Orang yang duduk di sebelah kiri kakek hartawan ini jelas seorang pembesar, dapat dikenal dari pakaiannya, dan dia sudah berusia 50-an tahun dengan sepasang mata yang cerdik. Mata seorang pembesar yang mudah menjadi berbeda sinarnya kalau melihat tumpukan uang banyak, dan pembesar ini agaknya kelihatan tegang, sebentar memandang ke arah tamu yang baru datang. Sebentar kemudian ke arah si hartawan itu. Selain 2 orang ini dan Bicu serta Han Tiong, nampak pula duduk di situ 3 orang pria yang usianya kurang lebih 40 tahun, berpakaian seperti jago-jago silat dan sikap mereka amat hormat dan pendiam, sesuai dengan sikap orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi. Belasan orang pengawal si pembesar dan pengawal si hartawan, hal ini dapat dilihat dari pakaian mereka, berdiri di sekitar tempat itu melakukan penjagaan.
Mendengar seruan Han Tiong yang kegirangan melihat munculnya ayahnya, si hartawan itu tertawa. Hahaha, anaknya gagah berani dan ternyata ayahnya juga tidak mengecewakan. Jia Sichu, telah lama aku mendengar nama besarmu, sekarang gembira sekali dapat bertemu. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.